concern ke teman-teman yang lain kan kalau bener-bener natural oil, bener-bener yang belum diproses, yaitu baunya, aromanya sama kan keringnya lama. Oh, jadi kita mesti buff terus gitu. Kalau kita misalkan pengen itu nggak lengket gitu. Karena oil yang namanya oil, minyak kan, minyak goreng atau minyak kelapa. Kalau cuma kita lapin aja kan lama keringnya. Oh ya. Gitu. Kayu itu kan dia bergerak ya, kembang susut. Oh ya. Terus juga tingkat kelembaban itu kan dinamis, kadang dia lembab, kadang dia anti kering, tergantung cuaca, tergantung kelembaban. Ya mungkin orang bilang kayu itu hidup ya itu. Terus juga ada yang bilang seperti manusia menua gitu. Oh. Jadi semakin tua semakin kelihatan keriputnya, semakin kelihatan wibawanya. Ya banyak yang bilang gitu. Cuma kalau saya lebih ke tadi mencari intinya kayu tuh di patinanya, terus juga di tampilan. Kalau misalkan dia sudah wear and tear, sudah banyak dipakai, sudah sering dipakai, bukan cuma pajangan gitu. Benar-benar furnitur yang ini memang dipakai sesuai dengan peruntukannya. Dan itu akan menjadi lebih hidup, karena kalau buat saya furnitur yang kita bikin atau yang kita punya hidup karena dia ada untuk melengkapi hidup kita. Gitu. Oh, itu ya. secara filosofis saya. Filosofis banget ya, memang semesta ini bersama kayu atau kayu ini bersama semesta gitulah ya istilahnya ya, kita bersama mereka. Iya gitu. betul. Tapi tertarik nih Om, kayak yang tadi itu perawatannya Om Duneh yang untuk furnitur di outdoor itu menggunakan linseed oil gitu oil, ya. Iya, itu murni linseed oil aja atau mungkin produk-produk linseed oil yang udah di formulasi kayak gimana gitu yang dipakai itu? Sebagian besar sih murni. Sebagian besar murni. Ada beberapa yang memang eksperimen sendiri, linseed oil dicampur dengan oil-oil lain gitu. Tapi sebagian besar karena saya suka sama linseed oil gitu. Untuk finishing linseed oil tuh apa ya? Selera, terus juga buat di rumah gampang cepat gitu. Ya selera dan kebiasaan. Meminimalisir kesalahan ya, iya, kesalahan campur-campur gitu ya. Kalau kita pakai, kalau kita pakai oil kayaknya nggak ada kesalahan, nggak ada belang gitu kan, nggak ada yang lebih tebal, itu nggak ada. Kalau misalkan nih di linseed oil itu yang sudah kan biasa nih Om Duneh aplikasiinnya pakai di lab gitu aja ya berarti ya. Yang itu bau nggak? Maksudnya ada yang bau mengganggu gitu nggak? Nah, ke kita kekurangan atau bukan komplain juga ya, tapi concern ke teman-teman yang lain kan kalau bener-bener natural oil, bener-bener yang belum diproses, yaitu baunya, aromanya sama kan keringnya lama. Oh. Jadi kita mesti buff terus gitu. Kalau kita misalkan pengen itu nggak lengket gitu. Karena oil yang namanya oil, minyak kan, minyak goreng atau minyak kelapa. Kalau cuma kita lapin aja kan lama keringnya. Oh ya. Gitu. Berarti yang pertama dia bau ya. Habis agak itu bau, dia lama untuk kering. Lama untuk kering. Iya. Lama untuk kering. Biasanya berapa kali itu kita harus ngebuffing gitu? Mas, dari aplikasi ini dituang, habis itu tunggu berapa jam atau berapa hari dibuffing lagi? Kadang nggak tentu juga sih. Kadang kalau misalkan memang lagi mengerjakan satu project itu biasanya kita aplikasikan lap, tunggu 1 jam 2 jam, baru dilap lagi, aplikasikan lagi sampai 3 kali biasanya kalau saya. Cuma kadang kalau di rumah itu ya tergantung ingatnya aja. Kalau slow aja ya, slow aja. Kalau lagi santai gitu lagi ya. Santai aja. Kadang bisa 2 hari aplikasinya. Tapi yang jelas buffingnya itu yang lama gitu. Karena kita pengen kering banget, apalagi kalau untuk meja makan kan. Pengen kering banget. Kalau untuk meja makan nih Om, biasanya mikir nggak sih itu sebenarnya linseed oil yang dipakai itu sudah food grade apa belum gitu loh? Atau jangan-jangan ini beracun nggak itu? Nah itu makanya saya selalu pakai yang benar-benar natural gitu, benar-benar yang kalau bisa ya yang sepengetahuan saya itu benar-benar natural gitu, tanpa ada campuran kimia atau ada proses kimia lain. Coba kita kan nggak tahu benar atau enggaknya. Karena kalau barang yang dijual ini
linseed oil murni kita kan nggak tahu proses di Pembuatannya pabriknya, ya? pembuatannya, Oke. tapi ya modal yakin. Tapi biasanya cari tahu nggak sih ini ada sertifikatnya nggak sih kalau ini food grade, ini ada atau cuman karena kena marketing, kata-kata marketing aja gitu loh. Kalau untuk produk yang bermerek gitu ya, yang jelas misalkan dia ngeklaimnya food grade gitu ya, itu pasti akan saya cari. Infonya ini benar nggak food grade, ya, paling nggak ya. sertifikasinya, ya. sertifikasi keluar dari mana, dari siapa, itu tetap cari. Apalagi kalau misalkan mangkok yang benar-benar memang kita naruh makanan gitu, itu nggak bisa cuma dari marketing atau dari iklan aja. Bener. Kita mesti pintar-pintar lah. Iya. Iya benar-benar. Kalau ini Om, misalkan kalau ada nih, masih mikir nggak sih ini harganya mahal tapi dia natural banget, maksudnya dia food grade, dia benar-benar aman gitu untuk kita, untuk makanan, untuk anak-anak mungkin gitu ya. Masih mikir nggak sih ini harus bayar berapa gitu? Masih mikir kayak gitu nggak? Kayaknya tergantung orang gitu, maksudnya